Para jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan, buku nyanyian 123 ayat 1 dan 2. Bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Bani Nasrani Jendrato dengan Deborah Francilia Gultom, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Persilahkan duduk. Kami
Firman Tuhan pelindung yang kudus, kasih Kristus di setiap langkahmu. Jangan bimbang dan janganlah ragu, hanya Tuhan penolong yang setia. Kini kami bersujud berdoa, semoga bahagia selalu. Doa kami selalu besertamu, memberkati Ananda berdua. Semoga bahagia dan hidup sejahtera, rukun damai setia sekata. Firman Tuhan pelindung yang kudus, kasih Kristus di setiap langkahmu. Jangan bimbang dan jangan ragu, hanya Tuhan penolong yang setia. Kini kami bersujud berdoa, semoga bahagia selalu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Yahubu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk menghantarkan saudara kita, Bani Nasrani Jenrato, dengan Deborah Francilia Gultom dalam rumah tangga yang baru. Diambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam bahasa Batak dikatakan masih pauneuneam mahamu, jala masih sia-sian. Masih pauneuneam mahamu, jala masih sia-sian. Juppa marpak kurangi, nasada dopak donganna. Songon Kristus naung manesa dosamu songonima nang hamu. Kalau dalam bahasa Nias, sesungguhnya saya tidak tahu. Tapi saya minta tadi kawan saya pendeta Sice Sandroto supaya direkam Kolose 3 ayat 13 ini. Kolose 3 ayat 13 dalam bahasa Nias demikian firman Tuhan, fauma mi bulu ke demi ke nabumi, ma fauma mi ifal sala nabumi kami, naso sine usama sana ke nabunia, si mane fangi fal keriso kami, si mane gei kami. Amin. Iya, demikian dia. Artinya saya berusaha supaya juga dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak, dalam bahasa Nias.
Karena saya yakini bahwa keberagaman kita itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga kalau kita bisa bersama, bersatu, satu hati yang dalam berbagai perbeda-bedaan, itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu harus kita syukuri kepada Tuhan. Kita boleh duduk bersama dengan suku lain, dengan agama lain. Terlebih kita boleh dalam membentuk keluarga yang baru seperti Bani dan Deborah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Siapapun dia. Sehingga jika kita menyadari bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan, maka kita akan mampu memahami orang lain dan bisa saling menerima dalam kelebihan dan kekurangan itu. Tetapi kalau kita hanya mengingat, kita hanya sadar bahwa kita hanya memiliki kelebihan tanpa kekurangan, maka ini akan mendatangkan sikap dan perbuatan sombong, angkuh. Maka inilah yang akan membuat terjadinya pertikaian, kekacauan, baik dalam masyarakat juga dalam keluarga. Tetapi ketika kita juga menyadari bahwa kita juga memiliki kekurangan, maka kita akan bisa menerima kekurangan orang lain dan boleh saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya apakah tujuan dari seseorang untuk membentuk rumah tangga? Apakah tujuan kita untuk membentuk keluarga yang baru? Apakah tujuan kita untuk menikah? Tentunya tujuan kita adalah supaya kita memiliki kebahagiaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Sepertinya tidak ada orang berencana untuk menikah hanya untuk supaya bertikai, supaya ada kekacauan, supaya ada penderitaan. Tidak. Tetapi kita berencana untuk berumah tangga, untuk menikah adalah supaya kita bahagia. Itu sebabnya kalau kita melihat ucapan orang-orang yang mengasihi kita, selamat berbahagia. Selamat menempuh hidup baru. Itulah doa dari semua orang yang hadir. Doa dan harapan bagi keluarga. Sehingga kalau kita memiliki keluarga, kita penuh damai, sukacita, bahagia, itulah yang sesungguhnya harapan kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata di dalam keluarga itu tidak selamanya ada kehidupan dalam damai dan bahagia. Sering terjadi pertikaian di antara suami dan istri. Itu karena apa? Tentunya adalah karena tidak ada yang sempurna. Tentunya adalah karena setiap manusia selalu ada kelebihan dan kekurangan. Maka dalam hal inilah firman Tuhan mengingatkan, sabarlah seorang akan yang lain. Sabarlah kau, saudara Bani, kepada istrimu ini. Suatu saat dia tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Sabarlah kau, inang Deborah, kepada suamimu ini. Suatu saat dia tidak seperti apa yang kau harapkan. Berapa lama kalian pacaran? Ada 10, 8 tahun. Itu waktu yang sudah cukup lama. Tetapi waktu pacaran 8 tahun belum tentu
bisa membahagiakan keluarga. Belum tentu. Pacaran yang hanya 1 tahun belum tentu juga. Belum tentu juga membahagiakan keluarga. Apa yang bisa membuat bahagia dan bisa saling menerima antara yang satu dengan yang lain? Itu janji yang sudah saudara berdua janjikan ketika martupul. Saudara berdua telah berjanji. Isinya yang pertama, kami telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang baru. Itu kesepakatan saudara berdua. Mungkin ada yang melarang. Mungkin ada yang tidak setuju dengan niat rencana saudara berdua ini. Pasti ada. Karena berbeda suku, karena ini, banyak alasan. Tapi karena kalian berdua sudah sepakat, maka ini jadi. Maka apapun yang terjadi nanti tengah-tengah keluargamu, jangan sesali. Karena itu adalah kesepakatan saudara berdua.